How to Win Friends and Influence People in the Digital Age. Kita memasuki bagian kedua atau bab 2 dengan judul Tegaskan Hal-hal Baik. Film The King's Speech yang meraih Academy Award menunturkan kisah tentang bagaimana seorang pria biasa dengan sentuhan yang tidak biasa membantu seorang pangeran yang gagap menjadi raja yang kemudian memimpin sebuah negara. Pangeran Albert, Duke of York, memiliki masalah gagap saat bicara yang mengganggu segala aspek dalam kehidupannya. Dia memiliki masalah saat membacakan dongeng kepada anak-anaknya, membacakan pidato di hadapan umum, dan berbicara di radio, yang pada saat itu merupakan teknologi terkini. Saat mencari jalan keluar untuk masalahnya ini, sang pangeran bertemu dengan seorang terapis wicara yang lahir di Australia bernama Lionel Logu. Metode Logu tidak lazim, karena selain sebuah masalah fisik, dia percaya bahwa masalah kegagapan adalah masalah psikologis juga. Film ini menunjukkan bagaimana sang pangeran yang dipanggil Bertie oleh keluarganya menolak permohonan Logu. Selain itu, film ini menceritakan ketegangan di antara para pria tersebut saat keadaan semakin genting dan Pangeran Albert, Duke of York, menjadi Raja George VI serta Perang Dunia terjadi. Akhirnya, dalam sebuah momen saat mereka bersiap-siap untuk penobatannya, calon raja ini mengamuk dan melepaskan segala ketakutannya. Dia takut akan mengecewakan bangsanya dan menjadi bahan tertawaan sepanjang sejarah. Bertie selalu, "Anda pria paling berani yang pernah saya kenal." Bertie berhenti dan memikirkan betapa berartinya kata-kata itu. Kata-kata itu memberikan janji akan sebuah dampak yang mengubah kehidupan. Jika Emerson benar saat dia berkata nenek moyang dari seluruh tindakan adalah sebuah pikiran, apa yang dilakukan oleh Logu adalah strategi pengaruh yang paling brilian. Dia menyampaikan sebuah pikiran yang sebelumnya tak pernah terlintas di benak siapapun. Bertie, sang pangeran yang gagap, tidak lemah. Dia bukan seorang pecundang atau bahan tertawaan. Segala olok-olok yang dihadapinya seumur hidup dan bayangan yang dimilikinya akan dirinya tidak merepresentasikan dirinya sepenuhnya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang lebih benar, sesuatu yang baik, bahkan mungkin hebat. Bertie merengkuhnya, dan pada akhirnya dia menjadi seorang pria yang berbeda karena sebuah sosok yang memiliki kecerdasan untuk menegaskan sesuatu di dalam diri Bertie yang bagi orang lain tidak terlihat karena terhalangi oleh kekurangannya. Bandingkan tindakan Logu ini dengan tindakan eksekutif Vice President NPR yang diberhentikan, Ron Chiller, yang tertangkap basah oleh kamera sedang menghina partai-partai politik yang tidak terkait dengannya. Pada dasarnya, perbedaan utama dari kedua pendekatan ini adalah masalah pilihan. Bertie atau partai politik manapun tak luput dari kesalahan. Bukan berarti Lionel Logu memiliki subjek yang lebih baik untuk dihadapi ketimbang Ron Chiller. Keduanya dapat mencari alasan untuk mencemooh subjek mereka. Namun, Logu memilih jalan yang lebih memberikan pengaruh, jalan yang menjunjung tinggi martabat manusia. Chiller memilih jalan yang memungkinkannya melupakan dirinya dan sesama manusia. Tidaklah sulit untuk melihat jalan yang mana yang lebih bijak. Sebuah kisah Yahudi yang kuno dan kuat melibatkan seorang pengembala yang sedang menggembalakan 100 domba. Domba-domba ini berada di bawah perlindungannya dan dia tidak akan mengecewakan domba-domba ini. Akan tetapi, saat sedang mengumpulkan domba-domba ini pada suatu malam, dia menyadari bahwa salah satu dombanya hilang. 99 domba aman dan selamat. Apa yang dilakukan oleh sang pengembala ini? Apakah dia berdoa dan berharap domba yang hilang tersebut muncul sebelum seekor serigala memangsanya? Tidak. Dia mengurung ke 99 domba lainnya dan pergi mencari domba yang hilang tadi ini. Satu domba itu begitu penting sehingga sang pengembala tidak tahan menyaksikannya tertinggal sendirian. Coba renungkan pesan yang dikirimkan kepada domba. Tidak hanya domba yang hilang ini, tapi juga ke 99 domba lainnya yang mengandalkan sang pengembala untuk perawatan dan perlindungan. Sekarang coba pikirkan diri Anda mengirimkan pesan yang sama kepada mereka yang ingin Anda pengaruhi. Apakah Anda memberitahu mereka bahwa Anda menganggap mereka begitu berharga? Ada kekuatan yang hebat dalam prinsip yang sederhana ini jika direngkuh secara teratur.
Kita semua memiliki keinginan yang tak terpenuhi untuk mengetahui apakah kita dihargai, untuk mengetahui apakah kita ini penting atau tidak. Namun, sangatlah menantang bagi kita untuk menegaskan hal ini dalam diri satu sama lain pada zaman sekarang. Kita bisa menjadi begitu terobsesi dengan hal-hal yang dangkal dan tidak penting di sekeliling kita. Waktu berminggu-minggu kita habiskan untuk membahas gaya terbaru seorang selebriti atau dosa terbaru seorang atlet. Kita menghabiskan berjam-jam untuk mengamati kehebohan kehidupan mahasiswa. Walaupun kita tidak larut dalam budaya pop yang seringkali memusingkan, banyak hal yang harus kita beri perhatian sehingga sedikit waktu yang tersisa untuk menggali sesuatu dengan lebih mendalam. Saat kita dibanjiri SMS, inbox, surel yang penuh dan jaringan yang menawarkan kesempatan untuk bersosialisasi tanpa henti, bahkan pasangan yang begitu kita sayangi bisa terasa menyebalkan. Lalu, ada anak-anak dan kakek nenek serta tetangga dan lain-lain. Siapa yang punya waktu untuk mengafirmasi sesuatu yang baik seperti mungkin mobil atau dapur baru tetangga? Padahal melakukannya tidak membutuhkan waktu banyak dan tidak menyakitkan. Masalahnya adalah cepat dan tanpa rasa sakit bisa menjadi membosankan dan tak berarti. Karena alasan-alasan inilah penerapan prinsip ini sangat penting pada zaman sekarang. Menegaskan kebaikan dalam diri orang lain tidaklah sama dengan pujian. Perbedaannya ada pada maksud yang tulus. Seorang mahasiswa muda yang aut-autan pernah bertanya kepada Muhammad Ali apa yang sebaiknya dia lakukan dalam hidupnya. Mahasiswa itu tidak dapat memutuskan apakah sebaiknya dia melanjutkan pendidikannya atau pergi menghadapi dunia untuk mencari masa depannya. Jelas sekali bahwa mahasiswa ini lebih cenderung memilih yang kedua. Jangan keluar dari kampus, teruskan kuliahmu, Ali memberikan saran kepadanya. Jika pendidikan bisa menghasilkan penisilin dari roti yang bercamur, berarti pendidikan bisa memunculkan sesuatu yang baik darimu. Ali sudah jelas meremehkan situasi dan mengerti doktrin seperti apa yang sudah diberikan kepada anak itu selama seumur hidupnya. Dan Ali bersikap sedikit cuek untuk mengutarakan sebuah poin yang signifikan. Jangan mudah menyerah, teruslah berada di jalurmu. Tak peduli apa kata orang kepadamu, kau itu penting dan kau bisa meraih sesuatu yang hebat. Berbeda dengan pujian, penguatan memerlukan sebuah pengamatan dengan baik terhadap seseorang untuk mengetahui apa yang bisa ditegaskan. Mengenal seseorang dengan baik untuk menyadari apa yang benar-benar penting. Pujian biasanya sebuah pengakuan terhadap sifat yang tidak bijaksana, sebuah pengkhianatan atas kepercayaan. Kita mengatakan hal-hal yang kita pikir harus kita katakan, tetapi pada kenyataannya kita sama sekali tidak berpikir pesan apa yang ada di balik sebuah pujian. Sebenarnya kau tidak begitu penting bagiku sehingga aku tidak begitu memikirkanmu. Kita harus mengalahkan godaan untuk hidup dalam keadaan autopilot. Rick Warren, seorang penulis buku laris, berkata dalam tulisannya, kita buru-buru keluar dari pintu dan berkata, "Hei, apa kabar? Senang bertemu denganmu." Bahkan, kita tidak menatap mata orang. Kita tidak benar-benar berbicara dengan mereka. Jika kau melakukannya, kau akan melewatkan begitu banyak potensi dalam diri orang lain. Manusia bukanlah sesuatu yang harus dibentuk, seperti tanah liat. Itu bukan tugasmu. Itu manipulasi, bukan kepemimpinan. Manusia bukanlah sesuatu yang harus dibentuk. Manusia adalah kehidupan yang harus dibuka. Dan itu yang dilakukan oleh para pemimpin sejati. Mereka membuka kehidupan orang lain dan membantu mereka untuk meraih potensi mereka yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tak mungkin kita bisa berharap bahwa kita semua terus memberikan kinerja yang cemerlang. Tentu saja kita semua pernah kehilangan kesempatan yang seharusnya kita ambil. Namun, kita semua dapat mengukur kemampuan kita sendiri seiring berjalannya waktu. Apakah pesan-pesan yang Anda sampaikan melalui tulisan, ucapan, dan kehadiran Anda lebih condong ke arah penguatan atau sikap acuh tak acuh? Jika pesan Anda lebih condong ke arah penguatan, lebih besar pengaruh yang Anda berikan kepada orang lain. Emerson menulis, setiap orang berhak dihargai atas momen-momen terbaiknya. Coba pikirkan pernyataan itu sejenak. Hubungan mana yang paling tidak baik dalam kehidupan Anda saat ini?
Apa yang terjadi jika Anda mulai memusatkan perhatian pada momen-momen terbaik orang tersebut dan berusaha untuk menegaskannya? Bukan berarti orang tersebut tidak memiliki kesalahan. Bahkan tidak berarti jumlah kesalahan yang dimiliki lebih sedikit dibandingkan kebaikannya. Mungkin dia seseorang yang terluka dengan bertahun-tahun yang terbuang serta kesalahan-kesalahan. Namun, ada satu hal yang pasti. Jika Anda berusaha memengaruhinya untuk berubah dengan berulang kali menunjukkan kesalahan-kesalahannya, tak banyak hasil yang bisa Anda dapatkan. Jika Anda malah mulai mengingatkan dirinya pada kepribadian seperti apa yang bisa direngkuhnya, bukan dengan sebuah kehebohan yang hipotesis, tetapi dengan sejarah kebaikan, kesuksesan, dan wawasan orang tersebut, walaupun sejarah tersebut singkat, sesuatu dalam dirinya akan mulai bangkit. Dia akan mulai melihat sosok macam apa yang masih bisa direngkuh oleh dirinya. Tak peduli sosok macam apa dirinya selama ini. Saat kita memperlakukan seseorang sesuai dengan seperti apa dirinya, kita menjadikannya lebih buruk dibandingkan dirinya saat ini. Jika kita memperlakukan seakan-akan dia sudah mencapai potensinya, kita menjadikannya dirinya yang seharusnya. Tak banyak sosok dalam sejarah yang memahami kekuatan penegasan kebaikan di dalam diri orang lain dengan lebih baik dibandingkan Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Dengan pemahaman ini, Abraham Lincoln menjaga keutuhan bangsanya. Saat dia mengambil sumpah kepresidenan pada Maret 1861, tidak jelas apakah berikutnya akan ada pengambilan sumpah Presiden Amerika Serikat lagi. Pada hari yang sama, di saat pengambilan sumpahnya, Stars and Bars, bendera baru konfederasi, dikibarkan untuk pertama kalinya di Montgomery, Alabama. Berbulan-bulan setelah Lincoln dipilih, 7 negara bagian memisahkan diri dari Union. Semua orang, entah itu teman atau musuh, ingin tahu apa komentar pria ini mengenai negara bagian yang memisahkan diri tersebut. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu pidato terbaik yang pernah diberikan. Karena Lincoln menuliskan dengan semangat kerukunan, dia tidak lemah, dia memperingatkan soal konsekuensi penyerangan terhadap Union. Namun dia memiliki visi untuk menegaskan apa yang baik pada saat itu, dan tak ada orang lain yang bisa melakukannya. Kita bukan musuh, tapi teman. Kita tidak boleh bermusuhan. Dia sangat berani. 7 negara bagian sudah memisahkan diri dan mengumumkan kemerdekaan mereka. Perang mengintai. Teman, bagaimana bisa mereka dianggap sebagai teman? Coba ingat, saat terakhir kali seorang rekan kerja mengkhianati Anda, seorang klien berbohong kepada Anda, atau pihak penyedia jasa atau barang gagal memenuhi janjinya. Apakah reaksi pertama Anda adalah mengingat kebaikan yang pernah orang itu lakukan? Salah satu momen yang paling mengesalkan dan membuat frustasi adalah saat kita dikecewakan atau dikhianati. Namun kejadian-kejadian itu juga membuat kita mendapatkan momen-momen langka ketika kita bisa memberikan sebuah kesan yang mendalam. Apakah Anda ingat saat seseorang mengejutkan diri Anda dengan kebaikan hati yang tak pantas Anda dapatkan, atau pengampunan tak bersyarat? Kejadian ini mungkin terjadi bertahun-tahun yang lalu, bahkan mungkin saat Anda masih kecil. Akan tetapi kemungkinan orang ini menjadi bagian yang permanen dalam kenangan Anda, dan emosi yang Anda rasakan saat itu masih nyata sampai saat ini. Pada akhirnya, menjadi orang yang berpengaruh adalah tentang membuat diri Anda berbeda, melangkah ke sebuah tempat yang lebih tinggi di benak Anda dan hati orang lain. Jika yang Anda lakukan hanyalah bertindak dan bereaksi seperti orang lain, Anda tidak akan bisa menjadi berbeda. Alasannya sederhana saja. Persaingan untuk mendapatkan perhatian itu konstan. Seringkali komunikasi tidak jelas. Sangatlah menantang untuk dapat memiliki pengaruh kepada orang lain di dunia yang berjalan dengan cepat pada zaman sekarang. Anda membutuhkan momen-momen untuk menunjukkan bahwa Anda mengutamakan kepentingan orang lain dan dapat dipercaya. Dan biasanya Anda hanya punya waktu beberapa detik. Kita semua adalah individu-individu sempurna tanpa kekurangan dalam kehidupan kita. Bisa memengaruhi orang lain melalui perbedaan tergantung kemampuan Anda untuk menunjukkan bagaimana Anda bisa dapat lebih dipercaya dibandingkan orang lain yang berusaha memiliki pengaruh juga. Sulit untuk mengikuti jalan itu jika seluruh saingan Anda adalah para individu yang bebas dari kesalahan seperti Anda. Di dalam skenario ini, bersaing untuk menjadi sosok yang berpengaruh akan terlihat seperti kompetisi kecantikan, dan beberapa orang masih memperlakukannya seperti kompetisi kecantikan. Bukan seperti itu situasinya.
Kita semua adalah makhluk yang tidak sempurna, yang penuh dengan kekurangan. Dan hal ini mungkin memberi kita kesempatan yang sama banyaknya untuk mengafirmasi orang lain setelah menemui pertentangan atau kekecewaan. Kuncinya adalah jangan membuat pengecualian. Selalu gunakan semangat afirmasi untuk menuturkan pikiran-pikiran Anda tentang orang lain kapanpun Anda bisa. Jangan biarkan diri Anda melakukan kesalahan yang dibuat oleh beberapa orang. Semangat afirmasi yang harus ditunjukkan walaupun orang lain bersalah bukan berarti menunjukkan kelemahan atau sikap pasif. Dan ini bukan berarti menyangkal keadilan, karena kemurahan hati tanpa keadilan itu tak ada artinya. Lincoln melihat lebih dari yang terlihat dengan nyata dan melihat apa yang mungkin terjadi, dan dia mengejarnya. Walaupun keadaan menegang, hal itu tidak boleh memutuskan ikatan kasih sayang. Paduan nada mistis dari memori yang merentang dari segala medan perang dan makam patriot ke setiap hati yang hidup dan perapian batu di seluruh penjuru tanah yang luas ini akan berpadu dengan refrain Union. Terkadang menegaskan kebaikan dalam diri orang lain berarti mengingatkan diri kita bahwa kebaikan itu ada di dalam diri orang lain. Ya, Lincoln berkata, keadaan menjadi tegang, tetapi ikatan persahabatan tetap semakin kuat. Ada sejarah Amerika yang sama-sama dimiliki selatan dan utara. Keduanya menyatakan kemerdekaan bersama-sama, membangun bangsa bersama-sama, menjalani perang bersama-sama, dan sama-sama perlu diingatkan saat kembali dipersatukan yang sudah pasti terjadi oleh malaikat-malaikat yang melebihi sifat kita. Kata-kata terakhir itu adalah kesimpulan dari semua yang perlu diafirmasi. Ada sesuatu yang lebih besar dibandingkan perselisihan yang terdapat di dalamnya. Sebuah realitas yang lebih baik dan lebih benar yang membutuhkan izin untuk bernapas. Dari seorang raja Inggris ke sebuah bangsa muda yang terpecah belah. Sebuah pendekatan kepada kebaikan di dalam diri orang lain mengubah situasi tegang menjadi tantangan yang menarik untuk berubah. Mungkin beberapa orang tergoda untuk berpikir bahwa ini adalah tindakan yang tidak menghiraukan masalah-masalah di antara diri Anda dan orang lain. Pikiran ini salah, tindakan ini malah langsung menghadapi masalah-masalah tersebut. Tetapi dengan sikap yang bermartabat yang jauh lebih sukses dalam mendorong pihak lain ke arah pertobatan, perdamaian, atau perbaikan. Dalam You Can't Lead With Your Feet on the Decks, Ed Fuller, Presiden dan Managing Director Marriott International, menyatakan, tanpa rasa saling menghormati, tidak ada hubungan bisnis yang bisa bertahan, entah itu dengan para bawahan atau para pelanggan dan rekan-rekan. Dan seperti yang saya pelajari sendiri, menunjukkan kepada para bawahan bahwa Anda menghormati mereka dapat memecahkan konflik yang sengit sekalipun. Kemudian Fuller menuturkan kisah sebuah pertengkaran yang terjadi antara seorang pengacara Marriott dan pemilik hotel di Amerika Selatan saat sebuah negosiasi ulang perjanjian manajemen memuncak menjadi sebuah adu mulut, dan kedua pria dewasa tersebut mulai bergulat di ruang konferensi hotel. Pergulatan ini berlanjut tanpa intervensi orang-orang yang berada di sekitar mereka, sampai revolver milik sang pemilik hotel keluar dari sarungnya, terlempar di lantai. Kedua pria yang bergulat ini pun langsung dilerai. Ego mereka terluka dan tidak ada jalan keluar yang didapatkan. Beberapa bulan berlalu tanpa adanya kemajuan dalam isu tersebut sampai akhirnya seorang pengacara korporat dan dua eksekutif perusahaan memberi saran kepada sang presiden direktur Marriott untuk mengunjungi pemilik hotel tersebut. Fuller menuturkan kejadian yang terjadi setelah itu. Saya terbang ke kotanya dan menghabiskan 2 hari bepergian dengannya, mengunjungi bisnis-bisnisnya, makan di klubnya, dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Saat kami mulai mengenal satu sama lain, di luar masalah bisnis kami, perasaan hormat terhadap satu sama lain pun mulai tumbuh. Melihatnya dalam sudut pandang yang berbeda membuat saya bisa memahami kekuatan komitmen yang dimilikinya kepada para pegawai, keluarga, dan komunitasnya. Perbedaan dalam konflik yang terjadi tidak terpecahkan, tapi saya sadar bahwa dia berhak mendapatkan rasa hormat saya untuk siapa dirinya dan apa yang telah dia raih. 1 minggu setelah saya pergi, kami pun mendapat kesepakatan dengan sang pemilik hotel. Sama seperti semua prinsip di buku ini,
menegaskan kebaikan tidak hanya untuk orang-orang dengan status tinggi di momen-momen penting dalam sejarah manusia. Sikap ini harus diterapkan pada saat dan era ini, ketika semangat komunikasi seringkali tidak begitu terhormat. Dari podium politik ke medium digital sampai dengan meja rapat, orang yang berbicara dengan semangat menghormati dan menegaskan kebaikan tanpa berlebihan akan selalu mendapatkan lebih banyak teman dan mengaruhi lebih banyak orang untuk kemajuan yang positif, jika dibandingkan dengan orang yang berkomunikasi melalui kritik, omelan, dan sikap menyalahkan. Keindahan dari prinsip ini pada zaman sekarang adalah afirmasi kita terhadap orang lain tidak terbatas pada pertemuan yang nyata, walaupun tidak ada yang dapat menggantikan efektivitas interaksi secara langsung. Tutur pendiri Tom Seuss, Blake Mycoskie, dalam sebuah wawancara yang berlangsung baru-baru ini. Penting untuk mengingat bahwa dunia digital dapat meningkatkan terbangunnya hubungan. Dalam satu hari, kita bisa kapan saja mengirimkan pesan yang menguatkan teman, penggemar, dan pengikut kita dalam begitu banyak cara melalui surel, Twitter, SMS, dan blog. Akan tetapi, jangan membuat kesalahan dengan memisahkan skalabilitas sebuah pesan kepentingan individu dari pesan tersebut. Keduanya sangat terkait. Tak peduli sebesar apa sebuah bisnis itu, tak peduli sebanyak apa jumlah pengikut seseorang, pesan masih diberikan dan diterima pada level individual. Yang membangun jembatan pengaruh antara seorang raja dan terapis wicaranya adalah prinsip yang sama dengan yang membangun jembatan pengaruh antara sebuah perusahaan dan para pelanggannya, atau seorang eksekutif dan laporan-laporannya, atau seorang ayah dan anaknya. Kita semua disatukan dengan sebuah keinginan untuk dihargai oleh orang lain. Apakah pesan ini disampaikan atau tidak menjadi keputusan kelompok. Setiap individu yang menjadi target penyampaian pesan, entah individu tersebut sedang duduk sendirian di seberang meja atau berada dalam kerumunan 3.000 orang, menentukannya. Di buku asli Carnegie, dia menawarkan sebuah kisah yang mungkin sangat berkesan bagi jutaan pembaca di seluruh penjuru dunia dibandingkan kisah-kisah lainnya di dalam buku itu. Kisah itu bukan kisahnya sendiri. Ini kisah seorang pria bernama W. Livingstone Larner yang berjudul Ayah Lupa. Carnegie memasukkan kisah ini ke buku untuk mendorong kita semua yang dengan mudah bisa lupa dengan kondisi diri sendiri dan menghabiskan berhari-hari mengkritik orang lain. Kisah tersebut dimasukkan ke buku ini dengan sebuah perspektif yang berbeda, bukan dari sudut pandang seorang ayah yang pada akhirnya menyadari kesalahannya, tapi dari sudut pandang seorang anak laki-laki yang masih kecil, yang dengan semangat afirmasi yang besar berhasil memengaruhi ayahnya dan mengubah ayahnya itu untuk selamanya. Dengar nak, aku mengatakan ini saat kau berbaring tidur. Satu tangan yang kecil berada di bawah pipimu dan rambut pirangmu yang ikal menempel basah di dahimu yang lembab. Aku menyelinap ke kamarmu sendirian. Baru beberapa menit yang lalu, saat aku duduk membaca koran di ruang baca, gelombang penyesalan menderaku. Dengan rasa bersalah, aku pun menghampiri tempat tidurmu. Ini yang ada di pikiranku nak. Aku sempat kesal kepadamu. Aku memarahimu saat kau sedang berpakaian sebelum sekolah karena kau hanya menyeka wajahmu dengan handuk. Aku membetakmu karena tidak membersihkan sepatumu. Aku berteriak dengan marah saat kau melemparkan beberapa barangmu ke lantai. Saat sarapan aku juga menemukan kesalahan. Kau menumpahkan makanan dan minuman. Kau menelan makananmu dengan begitu saja. Kau menaruh sikumu di meja. Kau mengoleskan mentega di rotimu dengan terlalu tebal. Dan saat kau mulai bermain dan aku pergi mengejar kereta, kau berputar dan melambaikan salah satu tanganmu dan berkata, "Sampai jumpa ayah." Dan aku merengut dan menjawab tegakan tubuhmu. Lalu semua itu dimulai lagi di sore hari. Saat aku berjalan pulang, aku melihat kau sedang berlutut, bermain gundu. Ada lubang di kaos kaki yang kau kenakan. Aku mempermalukanmu di hadapan teman-temanmu dengan mendorongmu berjalan ke rumah. Kaos kaki itu mahal, dan jika kau harus membelinya, pasti kau akan bersikap lebih berhati-hati. Bayangkan itu nak, sikap itu datang dari seorang ayah. Apakah kau ingat setelah itu saat aku sedang membaca di perpustakaan, kau datang dengan malu-malu dan dengan semacam sorot terluka di matamu. Saat aku melirik dari balik koran dengan tak sabar karena interupsimu, kau terlihat ragu-ragu di pintu. Kau mau apa? Bentakku.
Kau tidak berkata apa-apa, tapi kau berlari dan melingkarkan lenganmu di leherku dan menciumku. Dan lenganmu yang mungil mengencang dengan kasih sayang yang telah Tuhan buat merekah di dalam hatimu, yang walaupun tak dihiraukan tidak pernah layu. Dan setelah itu kau pun menghilang. Terdengar langkahmu menaiki tangga. Nah, nak, tak lama setelah itu koran yang kupegang tergelincir dari tanganku dan rasa takut yang memualkan menghantuiku. Apa yang telah dilakukan kebiasaanku kepadaku? Kebiasaan menemukan kesalahan, kebiasaan menegur, ini imbalan yang aku berikan kepadamu karena kau seorang anak-anak. Bukannya aku tidak menyayangimu, hanya saja aku terlalu berharap banyak dari masa muda. Aku mengukur dirimu dengan umurku sendiri. Dan ada begitu banyak hal yang bagus dan baik dan nyata di dalam karaktermu. Hati kecilmu begitu besar seperti fajar di atas perbukitan yang luas. Ini ditunjukkan oleh dorongan hatimu yang spontan untuk berlari masuk dan menciumku untuk mengucapkan selamat malam. Tidak ada hal lain yang lebih penting, nak. Aku datang ke samping tempat tidurmu dalam kegelapan dan aku berlutut di sana dengan rasa malu. Pertobatanku ini lemah. Aku tahu kau tidak akan mengerti apa yang kukatakan jika aku menyampaikannya saat kau bangun. Namun besok aku akan menjadi ayah yang sesungguhnya. Aku akan berteman denganmu dan merasa menderita saat kau menderita dan tertawa saat kau tertawa. Aku akan menggigit lidahku saat kata-kata yang tidak sopan muncul. Aku akan terus mengatakannya seperti sebuah ritual. Dia hanyalah seorang anak laki-laki kecil. Sepertinya aku membayangkanmu sebagai seorang pria dewasa. Namun saat aku memandangmu sekarang, nak, kusut dan terlihat lemah di tempat tidurmu, aku melihat bahwa dirimu masihlah seorang bayi. Kemarin kau masih digendong oleh ibumu. Kepalamu berada di bahunya. Terlalu banyak yang aku minta, terlalu banyak. Tidakkah pengaruh yang diberikan kepada seorang begitu mendalam, bahkan saat diberikan oleh orang yang paling kecil di antara kita? Saat penguatan begitu bersih keluar dari mulut kita dan jelas dari hati kita, segala kemajuan yang hebat dan pemecahan masalah dengan pihak lain terjadi saat setidaknya salah satu pihak bersedia mengakui kebaikan yang ada. Dari titik itu, akan lebih mudah bagi kita untuk mengetahui dari mana kita bisa mulai dan cara menuntun interaksi kita menuju titik akhir yang sama-sama menguntungkan.